Saya mau cerita sedikit acara Audax 1000 kilo kemarin. Sebenarnya sebelum acara itu kami berempat, Helmi, saya, Kobo, Teddy itu sudah mempersiapkan, coba pelajarin sedikit-sedikit file GPX-nya di Komoot, di Garmin Connect. Cuman ternyata kami sedikit salah perhitungan, karena kami hanya lebih detailnya itu ada di hari pertama dan hari terakhir, di hari ketiga rencana kami. Jadi di hari kedua itu sedikit kami lewatkan karena pengalaman kami dari goes saya dan Kobo goes Jogja Bali kemarin di Jawa Timur tuh relatif lebih datar gitu. Jadi bisalah nanti kita atur waktu istirahatnya tentatif aja di jalan, sambil jalan. Itu ternyata tidak boleh seperti itu, jadi harus memang benar-benar dipastikan kita harus istirahat di KM berapa, nanti target kita di KM berapa, harus makan, harus istirahat tidur, segala macam. Nah jadi justru di hari keduanya itu hari paling parah, hancur-hancurnya, hari paling capeknya, karena sepanjang Jawa Timur itu rolling parah, jadi mau di-push ya takut habis, nggak di-push speednya kilometer per jamnya sangat rendah di 17, 18 gitu. Jadi kami habis waktu di hari kedua setelah seharian full itu diajar rollingan parah. Di malamnya itu di di CP9 ke CP10 itu kami juga tempuhan waktunya sangat jauh, sangat panjang. Jadi di CP9 KM 562 ke CP10 di KM 626 itu kami memakan waktu 5 jam. Jadi kami start di CP562 itu setengah 7 sampai di CP10626 itu di jam setengah 12 sampai 5 jam lebih. Itu jadi waktu itu Mas Pandu sempat kirim di WA grup itu, mungkin capture dari nggak tahu siapa, panitia atau apa, hati-hati untuk di perjalanan CP9 ke CP10 itu jalannya rusak, minim penerangan, rolling, ya ternyata memang betul. Jadi kami habis waktu banyak di situ, sampai akhirnya kami sampai di CP10 itu Indomaretnya sudah tutup, suplai kami juga udah mulai menipis, mau istirahat nggak ada penginapan, sudah jam 1 yang harusnya kita targetnya itu setiap hari itu jam 1 jam 2 itu harus masuk penginapan untuk bisa istirahat. Ternyata di situ nggak ada penginapan sama sekali, adanya hanya rumah warga. Akhirnya kami paksakan untuk tetap bisa istirahat sebentar untuk mencari penginapan terdekat, karena masih sekitar 50-an kilo itu waktu itu. Jadi kami putuskan untuk tetap istirahat seadanya, sebisanya, tapi ternyata juga nggak bisa. Jadi memang konsekuensinya kalau kita tidur ngemper itu tidak akan bisa maksimal. Jadi seadanya dan sebisanya aja gitu. Terus target istirahat kami molor sampai jadi jam 4 pagi baru bisa istirahat itu di Ngawi. Penginapan itu Sukowati kalau nggak salah hotelnya itu. Kemudian kami coba istirahat sekitar 2 jam, 3 jam, jam 7 kami jalan lagi. Jadi di hari kedua itu memang benar-benar kami itu struggle banget. Sampai ada itu di satu area di daerah mana itu, di Purwodadi kalau nggak salah, Sragen Purwodadi itu, di Komoot itu jalannya turun, gambarnya turun gitu. Cuman ternyata setelah dijalanin itu datar, relatif ada nanjaknya malah itu. Ternyata setelah selesai acara kita coba buka lagi karena penasarannya. Harusnya itu di zoom out, itu ya memang betul kalau ditarik di jembreng gitu ya nggak turun gitu, malah cuma datar aja, ada naiknya sedikit itu. Jadi memang lain kali memang harus betul-betul Komootnya itu jangan hanya lihat yang di zoom in itu, jadi kelihatannya grafik-grafiknya itu nggak detail itu. Terus kemudian setiap target kita coba tempuh, tapi ternyata target pertama itu kami finish jam
9 malam di hari Sabtu, malam Minggu, ternyata meleset. Makin dijalanin, makin ditempuh, ternyata kok malah semakin mundur itu waktunya. Sampai akhirnya sampai di Magelang itu jam berapa? Jam 11 malam, jam 11 atau jam 12. Jalan lagi ke CP berikutnya udah sampai jam 4 pagi itu. Jam 4 pagi. Akhirnya kami coba bisa push di CP terakhir, bisa finish setengah 6 waktu itu, setengah 6 di hari Minggu. Ternyata juga pengalaman ini kami baru pertama kali goes ultra untuk bisa berempat waktu, karena biasanya saya cuma sama Mas Kobro berdua. Karena kami ini berempat, kami harus benar-benar menyamakan tempo, menyamakan speed, menyamakan kekuatan. Ternyata nggak mudah, jadi up and down-nya ketika kadang-kadang saya lagi turun, Mas Kobro naik, yang lain turun, jadi semuanya harus nyesuaiin. Itu nanti gantian, saya yang lagi naik, Mas Kobro lagi turun, Mas Teddy lagi naik juga. Itu nanti nyamain grafik kondisinya itu yang memang ternyata harus lebih lebih banyak latihan bersama lagi gitu. Terus kalau tips saya buat teman-teman yang mau ikut Audax, khususnya yang lebih dari 300 atau 400, lebih baik ya jalanin aja, dicoba aja, nanti kan ketemu ritmenya masing-masing. Karena kalau hanya teori-teori nanti pasti banyak miss-nya, karena kondisionalnya di jalan itu sangat banyak gitu. Terus juga harus dipersiapkan dengan matang, dengan detail dan teliti, karena sepengalaman saya event-event Audax itu tidak ada rute yang mudah. Mau yang 300, 200 itu pasti ada obstacle-nya masing-masing, entah itu di tanjakan, entah itu di traffic, entah itu di kondisi jalannya sendiri. Ya itu aja mungkin dari saya. Semoga kita nanti bisa goes-goes jauh-jauh lagi, diberikan kesempatan lagi, diberikan kesehatan terus. Oke, sampai ketemu lagi. Jos. Halo teman-teman, mau cerita sedikit tentang pengalaman Audax 1000 kemarin, 1000 km. Ini nggak kemana-mana ya, cuma biar nggak berisik aja. Jadi kemarin yang aku rasain sih senang ya, akhirnya bisa goes lebih dari 400 km, karena terjauhku 400 km, akhirnya bisa ngerasain yang lebih jauh. Ternyata bisa 1000 kilo gitu. Apalagi kemarin bareng-bareng temen, jadi kayak ada temennya, lebih senang, lebih ayam lah, ada barengannya. Yang setelah finish sih yang dirasain adalah ternyata lecet ya. Ternyata lecet memang, kalau bisa kilometernya di atas 500 gitu ternyata bisa lecet. Cuman mungkin saran aja, lebih baik kalau pakai bibnya yang baru. Jadi paddingnya masih tebal, masih belum kempes, mungkin bisa lebih lama sebelum lecetnya. Jadi walaupun nanti ada ganti bib, ada bib serep gitu, tapi alangkah baiknya kalau misal pakai yang baru yang masih paddingnya agak tebal. Jadi potensi lecetnya lebih berkurang sedikit lah, walaupun katanya sih bakal tetap lecet gitu, cuman at least nggak cepet kejadian. Jadi terus pakai Vaseline petroleum itu juga membantu ya, atau pakai Xiaomi cream, itu banyak di pasaran. Kalau kemarin ngakalinya pakai Vaseline petroleum itu lumayan membantu, paling nggak tidak memperparah lecetnya. Siapa tahu bisa teman-teman yang lain punya saran lain buat mencegah lecet, bisa tulis di kolom komentar. Terus kemarin karena panas, cuacanya 3 hari panas, ada saran untuk sebaiknya mengkonsumsi elektrolit, mungkin Pocari atau gimana gitu ya. Cuman ada salah satu solusi, yaitu pakai mengkonsumsi Oralit, yang di sachetnya itu mereknya Farolit, karena dia rasa jeruk, jadi nggak terlalu aneh rasanya. Kalau Oralit kan kayak gitu rasanya, tapi kalau ini ada rasa jeruknya, jadi nggak terlalu enak. Bisalah diminum buat di bidon atau langsung sekalian diminum, agar biar nggak dehidrasi, biar nggak kena heat stroke, mungkin bisa membantu. Kemarin juga sempat
sempat konsumsi itu banyak sih. Terus untuk riset, karena kemarin banyak klaim yang nggak ada di Garmin, yang nggak ada segmennya di Garmin, alangkah baiknya lebih banyak risetnya. Oh, ini daerah sini ternyata nanjak, oh daerah sini ternyata hutan gitu, nggak ada warung, nggak ada penginapan. Jadi alangkah baiknya riset itu udah jauh-jauh hari biar kita prepare. Oh ternyata bahkan ada beberapa surprise climb yang ternyata perasaan di GPI tidak nanjak, ternyata nanjak rolling. Jadi banyak beberapa ada segmen yang mengejutkan, tapi ya mau gimana lagi, dijalanin aja gitu. Nah, biar mengurangi hal-hal seperti itu lebih baik riset sih. Terus saran lagi, mungkin kalau misal yang udah tidak single, sebaiknya pengajuan visanya jauh-jauh hari. Jadi biar bisa, kalau visanya udah keluar, bisa daftar, bisa langsung persiapan nih, training segala macam. Ya idealnya 2 bulan, 3 bulan sebelum acara itu, sebelum hari H lebih baik. Jadi kalau misal cari visa, alangkah baiknya jauh-jauh hari ya. Karena pengalaman kemarin cuma ACC-nya baru keluar 3 minggu, jadi ya baru latihan 2 minggu itu memang sebenarnya kurang. Cuman alhamdulillah kemarin aman aja sih. Terus untuk yang dikonsumsi di jalan sebaiknya dilatih dulu ya. Misal makan gel ini, merek itu, rasa ini, rasa itu, sebaiknya dilatih dulu biar ternyata cocok, ternyata enggak. Jadi ketika di perjalanan nggak kaget perutnya, nggak sakit, nggak mules. Menghindari hal-hal seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi makanan yang perlu kita makan, yang akan kita makan di situ, kita latih dulu sebelum hari H gitu. Mungkin itu aja sih sarannya dari saya. Patut dicoba lah. Udah kemarin seru, rutenya seru, melewati kota-kota yang belum pernah saya lewati, apalagi naik sepeda. Hutan jati, sore-sore senjaan, jalan dan pemandangannya bagus-bagus. Jadi apalagi bareng teman-teman kan bisa saling menyemangati. Kayaknya perlu dicoba untuk healing, sekali-kali minggat dari rumah gitu kan. Berpetualang bersama teman-teman, cocok. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Kalau ada saran, komentar ataupun masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe channel Rekreasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya kemarin ikut Audax 1000 km. Ya, untuk yang pertama mungkin saya sangat bersyukur, alhamdulillah bisa finish dengan lancar ya, tanpa ada kendala teknis lah. Ya cuman pegel-pegel, kaki linu-linu, terus lecet-lecet. Ya udahlah, itu dilakoni aja. Yang penting bisa finish dengan under COT. Jadi kemarin finish sekitar jam setengah 6-an, jadi 72 jam, jadi 3 hari 3 malam. Ya sangat bersyukur bisa finish, karena itu pertama kali saya ikut Audax dan pertama kali yang quest sejauh 1000 km. Kalau di jalan kemarin tuh rutenya itu sangat mantap. Jadi dari awal tuh udah rolling, terus nanjak ke Magetan, baru turun terus arah Caruban, Ngawi, Kediri, terus rolling hutan jati gitu arah Tuban. Setelah Tuban itu juga rolling lagi hutan jati. Jadi kemarin itu 3 hari yang dilaluin banyak banget lewat hutan jati semua, pohon-pohon jati. Jadi kemarin cuacanya panas, anginnya juga panas. Jadi terasa
energi yang dikeluarkan sangat ekstra untuk menghadapi panasnya kemarin tuh. Terus jadi ya kemarin karena kita berempat bareng terus ya, jadi seru. Di jalan tuh selalu ada yang capek. Kalau ada yang capek, ada yang ini, ada yang bercandain lah. Jadi ada yang bisa dicandain, ada yang bisa bercanda-canda, ada yang bisa mensupport. Jadi bisa aman sampai finish kemarin itu. Terus kalau buat saran-saran teman-teman mungkin yang mau nyoba ikut goes ultra lah, goes ultra di atas 500, di atas sampai 1000 kilo itu mungkin harus dipersiapkan dengan matang, dengan jauh-jauh hari. Terutama ya fisiknya lah, fisiknya harus benar-benar siap. Soalnya di jalan kita nggak tahu kan, kayak kemarin tuh ternyata panas banget, jadi energi yang dikeluarkan sangat banyak. Ya mungkin makanan. Nah, kalau di mau goes ultra gitu, jauh gitu, mungkin makanan harus benar-benar diperhitungkan lah, di-prepare. Jangan sampai bisa merusak saluran pencernaan. Jadi jangan sampai mules gitu. Jadi biar perjalanannya enak. Ya mungkin itu aja ya dari pengalaman kawan saya. Ya sangat seru lah. Jadi karena saya dari dulu awal kuliah senang berkegiatan di luar ruangan ya, jadi senang naik gunung, senang adventure gitu, senang berpetualang. Jadi kalau goes ultra gini, goes jauh, goes beberapa hari gini, jadi sangat mengobati kerinduan yang dulu sering naik gunung, sering berpergian kemana-mana gitu. Ya mungkin sangat senang lah bisa ikut goes ultra ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah mensupport sehingga saya bisa ikut Audax 1000 kilo ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam teman-teman. Jadi gini, kemarin tuh mikir kok vlognya yang part 2 kayak pendek banget gitu. Jadi nggak selengkap dan sepanjang yang part 1. Mungkin karena kita capek ya. Kita sama-sama capek, jadi udah nggak banyak ngobrol gitu. Kayak di part 1, nggak banyak ngomong, nggak banyak ngobrol. Oke, jadi kita sepakat untuk buat video closing tentang Audax. Oke, jadi mau cerita sedikit sih gimana rasanya Audax 1000 kilo itu ya. Rasanya nano-nano ya. Rasanya tuh lakangnya perih yang jelas. Tapi badan aman sih, badan aman, finish juga seger. Tapi di tengah jalan tuh kadang kita agak drop gitu. Awal semangat, di jalan semangat, tapi di tengah-tengah tuh KM nomor 100 tuh kayak ini di goes kok nggak maju-maju gitu, nggak nambah-nambah kilometernya. Udah 610, udah jalan 1 jam gitu kok kayaknya cuma nambah 10 kilo. Jadi kayak lama banget ya, karena mungkin cuaca kan panas ya. Dari berangkat sampai finish tuh full panas. Waktu itu lagi panas-panasnya, apalagi di Jawa Timur ya. Daerah Jawa Timur tuh daerah
arah Tuban ke Blora, Cepu itu kan panasnya kan dari atas sama bawah ya, jadi panas banget. Tapi syukur kita bisa ngelewatin sih, saling support, saling gojekan tuh apa ya, saling bercanda, jadi kayak nggak kerasa gitu di jalan. Terus trafficnya oke lah, untuk traffic oke. Jadi Audak tuh pasti dipilihkan jalan yang bukan jalan utama, jadi jalan-jalan kecil gitu. Beberapa ada jalan utama tapi sedikit biasanya kalau Audak. Oke, terus seru atau enggak? Seru banget. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah nyobain, apalagi Audak 600, 400, 1000 kilo tuh perlu dicoba. Kalau saya kebetulan sudah beberapa kali, bukan sering ya, tapi beberapa kali goes jauh-jauh. Tapi jujur ini memang yang paling berat. Audak 1000 tuh Audak yang paling berat, dimana kita harus maintain power, maintain tenaga, dan harus ngatur tidur. Jadi kan kita kemarin memang sepakat nggak usah terlalu cepat gitu, nggak usah terlalu cepat sampai, tapi jangan terlalu dekat sama waktu cut off time-nya. Jadi kemarin udah dihitung-hitung, udah dipelajarin rutenya, udah dipelajarin elevasi dan lain-lain. Walaupun sedikit meleset, tapi kita masih bisa istirahat lah kemarin di penginapan gitu. Jadi kalau kemarin tuh tidur 15 menit, 10 menit di jalan di depan toko warung gitu memang kurang fresh. Jadi badan tuh belum recharge, jadi kayak masih capek. Tapi kalau begitu masuk penginapan, mandi, beda, kayak badan tuh recharge untuk kembali untuk bisa goes lagi seger gitu. Oh ya, kemarin tuh cerita sedikit, Mas Helmi itu sempat drop di kilometer 190 atau 200-an ya. Jadi kita masuk kota Ponorogo itu Mas Helmi mual, pucet, lemes. Kita juga udah bingung itu bertiga, saya, Dio, Teddy tuh bingung, ini gimana gitu, maksudnya masih kuat nggak ya kira-kira Helmi ini untuk lanjut. Tapi syukur sekali dia recovernya cepat, mungkin sekitar 20-30 kilo di depan dia udah sehat lagi dan siap untuk tanjakan yang paling berat arah Magetan waktu itu kalau nggak salah. Jadi dia udah sehat, ditanyain gimana Hel, kowe oke, aku sehat. Bersyukur sekali, dan dia bisa finish bersama-sama dengan sehat dan sudah recover. Dia udah hilang lah sakit yang pucat, yang drop itu dia udah selesai, udah nggak ada. Ya gitu, memang kita jalan sepakat berempat itu susah gampang, karena kita harus menekan ego masing-masing biar solid, berangkat bareng, finish bareng. Top banget lah kemarin. Terus untuk teman-teman yang mau ikut Audak, mau endurance yang jauh lebih dari 300-400 kilo, saran saya ya latihan. Karena biar bisa menikmati di jalan. Percuma kita kalau misal di jalan malah kepayahan, kesusahan, juga sayang kan. Kita kan Audak kan pengen happy-happy. Sepedaan kan seneng ya, seneng sepedaan jauh gitu kan, top lah, pokoknya seneng. Terus tips-tipsnya yaitu harus latihan. Oh ya, set tas dan bawaan itu harus diperhitungkan, jangan kekurangan dan jangan berlebihan. Berlebihan itu juga nggak baik, nggak efektif, jadi ganggu. Kalau bisa diminimalkan. Jadi di perjalanan tuh aman, nggak terganggu sama barang bawaan. Oke, gitu aja teman-teman. Alhamdulillah kita finish happy 1000 kilo under COT. Mungkin kurang 4 jam ya, kemarin kurang 4 jam kayaknya, kurang 4 jam COT. Kita finish jam 5:30. Semoga sehat selalu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami terus semangat membuat konten. Terima kasih.